Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Yang pertama ada Saya Nisa Raharjanti dengan NIM 145. Dan saya Arya Kusuma dengan NIM terakhir 142. saya Aura Tirsalina Gustina dengan NIM terakhir 145. Kami akan membuat pembelajaran tentang belajar, memori, dan pengetahuan. Baik, ada materi yang pertama yang berjudul definisi dan konsep belajar. Menurut James Ovid Tucker, belajar adalah di mana proses tingkah laku muncul dengan adanya latihan ataupun pengalaman. Belajar merupakan konsep di mana tingkah laku dalam arti yang luas dapat muncul dengan adanya praktek dan latihan. Seluruh aktivitas serta prestasi hidup para anak didik lain merupakan bentuk atau hasil belajar dari belajar. Belajar merupakan suatu proses dan bukanlah suatu hasilnya. Dalam belajar dapat mendapatkan perubahan di dalam individu dan perubahan telah terjadi memiliki nilai positif bagi dirinya. Maka sesuatu yang dikatakan sebagai belajar adalah ketika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perubahan dalam kondisi sadar. Yang kedua, perubahan tersebut relatif menetap dan bertahan lama. Yang ketiga, perubahan menjadi lebih baik. Dan yang keempat, perubahan tersebut mempunyai tujuan. Dan yang terakhir ada perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman. Baik, selanjutnya yaitu definisi dari memori. Secara etimologi, ingatan atau memori adalah keberadaan tentang pengalaman masa lampau yang hidup kembali. Catatan yang berisi penjelasan, alat yang dapat menyimpan dan merekam informasi. Ingatan adalah fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu yang diingat kembali dan pengalaman khas yang paling diingat. Memori sebagai sebuah proses pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi. Memori atau ingatan ialah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksikan kesan. Menekankan bahwa memori bukan psikologi, tetapi studi tentang berbagai mata pelajaran. Selanjutnya yaitu ada definisi dari pengetahuan. Pengetahuan berasal dari penginderaan manusia, yaitu pemahaman seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya, seperti mata, hidung, telinga, dan lainnya. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah kumpulan informasi yang diperoleh sejak lahir atau melalui pengalaman yang membawa kesadaran kepada seseorang terhadap sesuatu. Aspek-aspek pengetahuan yang pertama yaitu ada tahu, yang kedua yaitu memahami, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Dan materi yang keempat ada hubungan antara belajar, memori, dan pengetahuan. Yang pertama ada belajar dan memori, yaitu proses belajar sangat bergantung pada kemampuan memori. Tanpa memori yang baik, individu akan kesulitan untuk menyampaikan dan mengingat informasi yang telah dipelajari. Memori yang memungkinkan individu akan kesulitan untuk menyampaikan dan mengingat informasi yang telah dipelajari. Memori yang kuat memungkinkan individu untuk mengakses pengetahuan yang telah dipelajari dan menerapkannya dalam situasi baru. Yang kedua ada memori dan pengetahuan. Memori berfungsi sebagai penyimpan pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar akan disimpan dalam memori belajar, dan pengetahuan belajar bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru. Proses belajar yang efektif akan menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam situasi akademis. Ketiga konsep ini saling terkait dan berperan sebagai proses pendidikan. Memahami hubungan antara belajar, memori, dan pengetahuan dapat membantu dalam pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Wajar banyak kurangnya karena kita manusia bukan android.